Dharavi dinobatkan menjadi salah satu daerah paling kumuh di Asia. Adapun Dharavi terletak di Mumbai, India. Dharavi memiliki luas sekitar 2,6 km persegi di tengah kota Mumbai. Terletak di antara dua jalur kereta api pinggiran kota utama Mumbai, Western Railways dan Central Railways. Berada di antara bandara internasional dan distrik kaya Bandra Kurla Kompleks dan kantor pusat perusahaan multinasional dan bank. Dharavi terletak di pertengahan kota besar Mumbai, India yang dipisahkan dengan kali yang sangat kotor dan tidak nyaman untuk dilihat. Pagi digunakan untuk kepentingan bagi masyarakat sekitar Dharavi tersebut. Terdapat 1 juta penduduk di Dharavi menjadikannya daerah dengan populasi terpadat di India. Sekitar 29% penduduk Dharavi beragama Islam. Populasi Kristen diperkirakan sekitar 6%, sementara sisanya sebagian besar beragama Hindu dengan beberapa penganut Buddha dan agama minoritas lainnya. Daerah kumuh ini memiliki banyak masjid, kuil, dan gereja untuk melayani orang-orang dari agama Hindu, Islam, dan Kristen. Dengan Masjid Badi, sebuah masjid sebagai bangunan keagamaan tertua di Dharavi. Dharavi menjadi pusat aktivitas kegiatan bisnis. Ada sekitar 12.000 UMKM di Dharavi. UMKM ini bergerak di bidang garmen, tembikar, dan daur ulang. Di sisi lain, para penduduk Dharavi hidup secara berdempetan. Seringkali apa adanya dengan bangunan 2 atau 3 lantai yang disatukan dengan lembaran logam bergelombang, papan kayu, dan bahan bekas lainnya. Bangunan tersebut tentunya berdiri tanpa izin dan penduduk telah berjuang untuk mendapat pengakuan hukum selama beberapa dekade. Sebagian besar rumah penduduk Dharavi tidak punya toilet. Maka dari itu mereka sangat bergantung pada toilet umum yang tersebar di berbagai tempat di kawasan Dharavi tersebut. Sampai 10 tahun yang lalu beberapa penduduk masih buang air di sepanjang jalur kereta api pada pagi hari. Beberapa dari mereka masih merasa sangat malu akan kesulitan mereka karena terdapat sebuah scene di film Slumdog Millionaire yang menayangkan seorang anak buang air besar di lubang kotoran. Hingga saat ini banyak perusahaan travel yang mencoba untuk menghapus image tersebut dengan menawarkan perjalanan ke area kumuh Dharavi untuk menunjukkan bahwa kawasan itu memiliki ekonomi yang berkembang dan merupakan rumah bagi pekerja keras dan wirausahawan. Bahkan hingga saat ini daerah Dharavi dikenal sebagai tempat wisata perkampungan kumuh yang lebih populer dan lebih sering dikunjungi daripada Taj Mahal. Perjalanan wisata ke Dharavi memiliki tujuan tersendiri, yakni demi menghilangkan stigma buruk tentang kehidupan tak layak di sana. Sehingga penduduk dunia bisa melihat langsung bahwa warga Dharavi mampu mencapai mimpi mereka walaupun dalam kondisi yang tak baik. Namun penting untuk diingat bahwa wisata di Dharavi harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan rasa hormat. Dharavi bukanlah destinasi wisata konvensional yang menawarkan atraksi atau hiburan mewah. Ini adalah komunitas nyata dengan penduduk yang hidup di sana. Oleh karena itu, para wisatawan diharapkan untuk menghormati privasi dan martabat penduduk serta menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Dharavi telah mengalami sejarah panjang epidemi dan bencana alam, terkadang dengan hilangnya banyak nyawa. Wabah pertama yang menghancurkan Dharavi terjadi pada tahun 1896 ketika hampir setengah dari populasi meninggal. Pada tahun 1986 terjadi wabah kolera yang mayoritas memakan korban anak-anak yang terlambat ditangani. Pada tahun 2005 bencana banjir menyebabkan banyak korban meninggal dan kehancuran properti yang parah. Setelah beberapa dekade India merdeka dari Inggris pada 1947, pemerintah sering menghancurkan kawasan kumuh yang membuat penduduknya kehilangan rumah. Karena tidak ada tempat tinggal, kota kumuh pun muncul lagi. Semakin lama para penduduk pun bergandengan tangan dengan ketua serikat dan aktivis hak akan perumahan untuk meminta solusi yang berkelanjutan pada pemerintah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tajam dalam dekade terakhir, Dharavi berkembang menjadi pemukiman yang sangat padat, di mana sebagian besar orang menjalankan bisnis dari rumah. Rumah mereka diubah menjadi ruang kerja di lantai dasar dan tempat tinggal berada di lantai atas. Meskipun terdapat kekurangan ruang yang parah, Dharavi masih terus menyerap lebih banyak orang ke dalam perekonomian. Dibandingkan negara industri lainnya yang berfokus pada terbatasnya tenaga kerja dan mekanisasi. Dharavi adalah rumah bagi orang-orang dengan beragam sejarah, etnis, gaya hidup, dan budaya.
karena menyatukan berbagai keterampilan, kerajinan, jaringan, dan cara hidup yang berkontribusi besar terhadap paradigma ekonomi dan modal sosial. Setiap komunitas pekerja merupakan lingkungan yang kompleks di mana setiap titik bergantung pada titik lainnya, yang mencerminkan jaringan-jaringan sosial dan ekonomi yang kompak. Berbagai jenis usaha kecil dan menengah seperti industri tembikar di Kumbarwada, industri garmen di Kompleks Barili, industri kulit di sepanjang jalan 90 kaki dan masih banyak lagi di Dharavi yang telah berkembang lebih dari 100 tahun yang lalu dan diwariskan dari generasi ke generasi. Seiring berkembangnya daerah Dharavi menjadi lokasi pusat industri yang ramai bagi pengrajin lokal terkenal dari seluruh negeri, yang membawa keluarga mereka berdagang dan memperluas bisnis mereka. Salah satu pemukiman paling awal di Kumbarwada merupakan rumah bagi komunitas tembikar. Suku Kumbhar memanfaatkan ruang halaman bersama, 120 tempat pembakaran dan jalan sebagai perpanjangan dari rumah mereka untuk bersosialisasi dan tempat bekerja. Mereka menjaga ikatan yang kuat dengan keluarga mereka di desa leluhur mereka, berkolaborasi untuk memperbaiki desain tempat pembakaran atau mengimpor tanah liat dari sana. Industri daur ulang di Kompleks ke-13 adalah salah satu industri terbesar di Dharavi dan mendaur ulang sekitar 80% sampah plastik di Mumbai. Di sekitar sana terdapat 15.000 pabrik berkamar tunggal. Plastik daur ulang ini dijual ke unit produksi lokal yang membuat produk seperti tutup botol, gagang payung, dan mainan anak-anak. Satu unit daur ulang rata-rata mendaur ulang 4 ton sampah plastik setiap hari. Selain unit daur ulang plastik, Dharavi terdiri dari kaca, logam, kertas, dan karton. Paket tetra dan unit daur ulang limbah elektronik yang didedikasikan untuk mendaur ulang dan memilah limbah Mumbai, yang mempekerjakan 250.000 orang. Industri garmen di Kompleks Barli terdiri dari sekitar 3.000 bengkel skala kecil, yang masing-masing melaksanakan produksi, perdagangan, dan penjualan ke toko-toko lokal di Mumbai, dan juga mengekspor ke pasar internasional ke pengecer besar seperti Walmart dan Kmart. Industri kulit di sepanjang jalan sepanjang 90 kaki adalah salah satu industri pertama yang didirikan di Dharavi. Ketika penyamak kulit Muslim bermigrasi dari Tamil Nadu pada abad ke-19, ini menampung lebih dari 5.000 bengkel yang mendukung manufaktur, pemolesan, pewarnaan dan retail dengan omset tahunan sebesar $500 juta, yang mengekspor ke pasar lokal dan pasar internasional. Konstruksi di Dharavi merupakan proses yang berkelanjutan dengan meningkatnya populasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang tinggal di sana. Masyarakat suku Koli hidup dari industri perikanan yang menetap di Dharavi sejak beberapa generasi yang lalu mengubah pekerjaan menjadi bisnis konstruksi yang banyak diminati. Mereka sekarang bekerja sebagai kontraktor lokal yang membangun perumahan atau bengkel di Dharavi. Dharavi dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan kondisi permukiman yang sulit telah lama menjadi pusat perhatian terkait masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Namun di balik lapisan-lapisan tersebut terdapat kehidupan yang berdenyut dan keberanian untuk bertahan di tengah tantangan. Inilah yang menarik minat para traveler yang ingin melihat sisi lain dari kehidupan kota.